The New Captain is here. Di tengah riuh rendah zaman negara-negara berperang, ketika ambisi raja-raja berdenting lebih nyaring daripada pedang, berdirilah seorang lelaki yang namanya kelak menjadi legenda. Ialah Riboku. Ia bukan cerita tentang kecongkahan yang menelan diri sendiri, bukan pula dongeng tentang kekerasan tanpa nurani. Riboku adalah kisah tentang seorang patriot yang memilih untuk memikul dunia, meski tahu dunia itu kerap memunggunginya. Sejak mula, ia mengerti perang adalah badai yang menelan apa saja, tanah, kota, keluarga. Tetapi seseorang harus belajar berjalan di dalam badai. Bukan untuk mencari kejayaan, melainkan demi melindungi rumah yang hampir padam. Masa mudanya bukan halaman yang indah. Ia lahir di tanah yang retak oleh perang. Tumbuh bersama kisah-kisah tentang desa-desa terbakar, ladang-ladang yang dibiarkan tandus, dan wajah-wajah yang menua sebelum waktunya. Suatu hari, ketika nasib menjadi lebih kejam daripada biasanya, setengah keluarganya diringgut dalam kekacauan. Luka itu tidak berbentuk luka di kulit. Ia tinggal di dalam dada, seperti bara yang tak pernah padam. Didorong amarah dan keputusasaan, Riboku muda memimpin 1000 prajurit pemula dalam serangan nekat ke jantung musuh. Komandan pun tumbang, tetapi kemenangan itu terasa seperti kuburan terbuka. 1000 suara yang datang bersamanya nyaris seluruhnya tak kembali. Sejak saat itu, sesuatu dalam Riboku berubah selamanya. Ia bersumpah di atas tanah yang berlumur darahnya sendiri, bahwa tugas seorang pemimpin bukan memboroskan nyawa, melainkan melindunginya. Itulah hari ketika seorang jenderal besar dilahirkan tidak oleh sorak-sorai, melainkan oleh ratap dan penyesalan. Karena itulah kelak di hadapan pasukannya, Riboku sering menyebut dirinya pengecut. Orang yang tak mengerti mungkin tertawa, tetapi para prajuritnya paham. Yang ia takutkan bukan kematian dirinya, melainkan kematian mereka. Ia adalah pengecut yang menolak melemparkan manusia ke jurang hanya demi garis di peta. Itulah paradoksnya, seorang pengecut yang terus maju paling depan. Ia melangkah karena tahu jika ia mundur, ribuan keluarga akan kehilangan tempat untuk pulang. Dalam setiap langkah, ia membawa nama Zhao, rumah yang rapuh namun menjadi alasan segala keberanian. Kesetiaannya kepada Zhao adalah janji yang tidak pernah ia cabik, bahkan ketika istananya sendiri menggenggam belati di balik punggungnya. Riboku naik bukan karena kebetulan, melainkan karena ketekunan yang panjang dan mata yang tajam terhadap perang. Ia belajar bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh cara berpikir. Formasi bukan sekedar garis-garis di tanah, melainkan bahasa tubuh pasukan yang harus dibaca, di mana nafasnya terengah, di mana lengannya gemetar, di mana langkahnya ragu. Ia menggabungkan pola yang kelak disebut banyak sebagai taktik yang lahir dari akar fleksibel. Bertumbuh pada prinsip paling dasar pergerakan manusia, ia mampu mematahkan banyak bentuk pertahanan yang dianggap tak tertembus. Di tangannya, perang bukan parade kejam, melainkan permainan catur yang setiap bidanya adalah manusia yang harus pulang hidup-hidup. Ia cepat menangkap celah, cepat menarik mundur sebelum terlambat, cepat berbalik arah ketika peluang berpindah tangan. Ketika banyak jenderal sibuk menambah barisan, Riboku menambah akal. Lalu datanglah hari-hari ketika namanya menggema hingga perkemahan lawan. Di sisi lain, sungai dan balik-balik bukit yang jauh, para prajurit Qin menyebutnya dengan campuran segan dan was-was. Ia adalah dinding yang tak mudah digedor. Ada pertempuran yang kelak dikenang orang-orang sebagai saat-saat paling getir bagi pihak Qin. Seorang jenderal besar mereka yang namanya seperti bendera di angin kencang, ditarik turun melalui perangkap yang disusun dengan kesabaran yang panjang. Di balik kemenangan itu bukan euforia, melainkan hening. Riboku mengerti kemenangan yang paling mahal adalah menuntut manusia sebagai bayaran. Malam itu, ketika api unggul mulai meredup, ia berjalan sendirian di antara tenda-tenda, mendengar dengus kuda, batuk prajurit, dan doa-doa lirih yang tak pernah terdengar di catatan sejarah. Di sanalah ia menambal hatinya agar esok masih bisa memerintah tanpa gemetar. Namun perang bukan garis lurus, ia bergulung seperti sungai yang menabrak batu. Ada masa ketika kekuatan-kekuatan negeri lain bergabung, berbaris dalam barisan yang panjang menuju tanah Qin. Itu adalah badai besar yang disusun melalui diplomasi, ancaman, dan hitung-hitungan yang dingin. Riboku menjadi arsiteknya. Di balik benteng-benteng yang menjulang, di gerbang-gerbang yang memantulkan sorak 100.000 pasukan, rencana itu diuji. Qin bertahan seperti batu karang. Mereka mengerahkan para jenderal yang kelak menjadi wajah-wajah berpengaruh dalam sejarah. Di puncak-puncak gunung dan celah-celah sempit yang menjadi palung pertahanan, perang berubah menjadi pertarungan nafas. Siapa yang lebih dulu kehabisan logistik, siapa yang lebih dulu gentar di dalam hati. Di sana, Riboku memperlihatkan dirinya bukan hanya sebagai pemukul, melainkan sebagai pelindung. Aliansi besar itu mengguncang, tetapi tidak merobohkan. Dan ketika debu mulai turun, semua negeri pulang membawa catatan. Betapa dekatnya sebuah kerajaan dengan jurang, betapa tipisnya garis antara jaya dan hancur. Waktu berputar di dataran luas yang kelak hanya disebut sebagai dataran itu. Dua pikiran paling tajam di masanya saling mengukur dari seberang. Di satu sisi Riboku, di sisi lain seorang jenderal Qin yang dingin dan sabar, sosok yang pandai menyembunyikan angin di balik diamnya. Hari-hari itu bergemuruh dalam satu dentum, melainkan dalam serangkaian langkah kecil.
dorongan dari sayap kanan, penekanan dari sayap kiri, pasang surut infanteri yang seperti nafas panjang. Pada suatu saat, pukulan tajam mengenai satu jenderal Qin yang disegani, tanda bahwa Riboku masih memegang kendali atas tempo. Tetapi, lawannya bukan orang yang patah oleh satu hantaman. Dia membaca ulang pola Riboku, mencoba menelusuri dari mana aliran strategi itu bermula, dan sedikit demi sedikit menggendurkan belenggu yang sempat menjeratnya. Perang itu tidak diselesaikan dengan sorak, melainkan dengan kelelahan seluruh pihak dengan pelajaran yang besar, bahwa bahkan kejeniusan harus berhadapan dengan kejeniusan yang lain. Di sela pertempuran megah, ada duel yang selalu disebut orang-orang dengan nada berbisik. Perseteruan tak tertulis antara Riboku dan Jenderal Qin yang dikenal karena kebengisannya, yang memimpin dengan teror agar musuhnya runtuh sebelum pedang terangkat. Pertemuan mereka seperti pertemuan dua musim, yang satu dingin dan sabar, yang lain panas dan membakar. Kebengisan itu mencari retak di dinding kemanusiaan Riboku, menekan dengan cara-cara yang memaksa pilihan-pilihan pahit. Dan di hadapan pilihan seperti itu, Riboku selalu kembali pada sumpah awalnya, melindungi nyawa pasukannya, menjaga rakyat yang tak bersalah di belakang mereka. Disitulah banyak orang melihatnya sebagai lemah, padahal itu adalah sumber kekuatannya. Ia menolak menang dengan harga yang membuat tanah airnya tak patut dihuni. Kemenangannya membusuk, bukan kemenangan yang ingin ia wariskan. Para pengikutnya tahu siapa pemimpin mereka, Kain, dengan kesetiaan yang seperti bayangan di belakang punggungnya, dan para komandan lapangan yang belajar dari setiap perintah singkatnya, menjadi tangan dan kaki visi yang ia bawa. Mereka bukan barisan yang memuja tanpa bertanya, mereka setia karena mengerti, karena pernah melihat Riboku sendiri turun ke lapangan, mengikat perban di lengan prajurit, membagi air terakhir dan berdiri paling akhir sebelum mundur. Malam-malam di perkemahan sering menjadi sekolah sunyi, di antara asap tipis dan bunyi besi yang ditajamkan. Riboku menjelaskan bukan hanya rencana besok, tetapi alasan mengapa rencana itu dipilih. Ia mengajari mereka membaca medan seperti membaca wajah manusia. Di sana ada ketakutan, di sana ada tekad, di sana ada kesempatan. Tetapi tidak semua medan adalah tanah terbuka dan benteng batu. Ada medan yang lebih licin, yaitu adalah istana. Di sana, logika perang tak selalu berlaku. Di sana, bukti bisa dikalahkan dengan bisik-bisik. Jasa bisa ditenggelamkan oleh rasa curiga, dan kemenangan bisa dianggap ancaman bila membuat seorang jenderal terlalu dicintai oleh rakyat. Riboku yang mengerti bahwa negara adalah orang-orang di dalamnya, berkali-kali harus membungkuk di hadapan keputusan yang tidak bijak. Ia diturunkan, diangkat, dipuji, dicurigai seperti daun yang dilambung-lambungkan angin politik. Dalam ruangan-ruangan tertutup, ia berkata hati-hati bahwa Zhao hanya akan bertahan jika pikiran jernih mengalahkan hasutan. Tetapi istana seperti hati manusia, tidak selalu jernih. Ada saat-saat ketika belati itu benar-benar mendekat, dan Riboku merasakan dinginnya di punggung. Bukan musuh yang menghunus, melainkan tangan sendiri. Itulah saat ketika seorang patriot belajar pelajaran paling getir, bahwa cinta di tanah air kadang harus bertahan melawan tanah air itu sendiri. Namun, kalaupun politik berusaha mematahkan punggungnya, ia tetap kembali ke hakikat, rakyat. Ia menyusun operasi yang tidak hanya menghitung jumlah musuh, tapi juga jumlah roti yang harus dikirimkan ke desa-desa setelah perang usai. Ia memperhatikan irigasi yang rusak, menunda operasi memberi waktu panen, menyusun rute yang menghindari desa padat agar arus pengungsi tidak membludak. Di pikirannya, peta bukan sekedar garis sungai atau bukit, melainkan juga nama-nama keluarga yang tak pernah tertulis. Di saat-saat seperti itulah ia tenang ketika militernya kembali menjadi alasan sipil, yaitu adalah melindungi. Dan para prajurit yang merasakan hal-hal sederhana tetapi langka itu menambatkan kesetiaan mereka dengan tali yang tak pernah putus. Di sisi lain medan, lawan-lawannya memandangnya dengan hormat yang aneh. Banyak jenderal Qin berbicara tentang Riboku tidak dengan kebencian, melainkan dengan ketakutan disertai pengakuan. Mereka tahu ia tidak menghinakan musuh, tidak memerintahkan pembantaian tanpa sebab. Ia membiarkan amarah mengambil alih kendali. Justru karena itulah ia berbahaya, karena dinginnya pertimbangan selalu menilai kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ada seorang pemuda dari Qin yang kelak namanya Menggunung, yang bertemu dan beradu nasib dengannya di medan perang. Dalam pertarungan mereka, ada pelajaran yang bergerak dalam dua arah. Pemuda itu belajar bahwa perang membutuhkan hati, sementara Riboku melihat bahwa ambisi yang lurus meski naif bisa menembus kabut yang paling pekat. Dari satu bab ke bab lain, nama Riboku semakin berat untuk diucapkan dengan ringan. Ia adalah sisa terakhir dari 3 langit besar, gelar yang tak lagi sekedar kehormatan, melainkan beban. Ia menatap ke sekeliling dan menemukan bahwa banyak sahabat seangkatannya sudah menjadi nama dalam batu. Di pundaknya, Zhao berharap tetap berdiri, tetapi pundak manusia ada batasnya. Ketika angin istana bertiup lebih kencang daripada angin di dataran perang, Riboku mengetahui bahwa akhir yang paling gelap bukan selalu kekalahan di medan, melainkan hukuman yang dijatuhkan oleh tangan sendiri. Sejarah mencatat dan desas-desus bertebaran. Seorang patriot tersungkur oleh keputusan raja yang takut pada bayang-bayangnya sendiri. Tidak ada sorak kemenangan di hari itu, hanya senyap merayap di lorong-lorong istana.
Jika kisah ini berakhir di sana, mungkin orang akan berkata bahwa hidup adalah panggung tempat kebajikan selalu kalah dari kelicikan. Tetapi kenyataan yang lebih dalam adalah ini. Warisan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana seseorang mati, melainkan oleh apa yang diperjuangkannya ketika hidup. Riboku mewariskan cara memandang perang yang tidak menistakan manusia. Ia mewariskan standar kepemimpinan yang mengutamakan nyawa dibanding angka-angka. Ia membuktikan bahwa jenderal yang hebat bukan orang yang paling banyak memerintahkan menyerang, melainkan orang yang paling peka memilih kapan tidak mengorbankan. Di kemah-kemah yang kini telah tiada, di koridor-koridor istana yang sekarang dihuni oleh orang lain, pelan-pelan cerita tentangnya menjadi pelajaran. Anak-anak prajurit yang dulu ia selamatkan tumbuh besar, dan ketika mereka ditanya siapa pahlawan mereka menyebut seseorang lelaki yang tak banyak berteriak, yang lebih sering diam, dan yang menatap peta seperti menatap wajah manusia. Di negeri-negeri lain yang dulu menjadi musuh, para sejarawan menulis dengan jujur bahwa perang melawan Riboku adalah ujian paling sulit, bukan karena ia kejam, melainkan karena ia terlalu manusiawi untuk ditaklukkan dengan kekejaman. Bagi pembaca dan penonton kisahnya, daya tarik Riboku justru terletak pada kerumitan yang tidak pernah mencari pembenaran dengan cepat. Ia menunjukkan bahwa kejahatan bukan satu-satunya bahan bakar antagonis. Kadang, lawan terbaik adalah orang baik di sisi yang berbeda. Ia menghadirkan cermin bagi para protagonis tentang kedewasaan, tentang harga dari mimpi yang dikejar tanpa kehilangan empati. Ia memaksa tokoh-tokoh muda untuk menempuh jalan yang lebih panjang, belajar dari membaca bukan hanya musuh, tetapi juga diri sendiri. Di hadapan Riboku, semua orang menjawab pertanyaan yang sama, untuk apa kita bertempur? Saat matahari terakhir dari kisah ini menurun, bayangan Riboku memanjang di tanah yang ia lindungi dengan seluruh hidupnya. Ia bukan dewa, hanya manusia yang terus memilih. Memilih menolak jalan pintas yang berdarah, memilih fitnah agar prajuritnya pulang, memilih menantang keputusan yang salah meski tahu konsekuensinya bisa memutus lehernya. Dan mungkin karena itulah ia abadi. Karena ia mengingatkan kita bahwa keberanian paling tinggi bukan berlari paling cepat ke medan perang, melainkan berani mengatakan tidak pada kemenangan yang mengorbankan kemanusiaan. Dalam ingatan yang panjang, Riboku berdiri sebagai mercusuar bukan hanya menyilaukan, melainkan yang mengarahkan kapal-kapal kecil agar tidak pecah di karang. Maka jika suatu hari namanya kembali diucapkan orang, biarlah kita mengingatnya bukan hanya sebagai jenderal yang mematahkan banyak serangan, melainkan sebagai manusia yang menolak mematahkan batin diri sendiri demi sorak kemenangan. Di negeri yang sering lupa membedakan heroisme dan kesia-siaan, Riboku mengajari bahwa cinta tanah air tidak selalu harus berbau besi dan api. Kadang cinta itu terdengar dalam perintah untuk mundur demi menyelamatkan ratusan orang. Terlihat dalam keputusan menunda serangan demi memberi waktu panen. Terasa dalam genggaman tangan prajurit yang takut tetapi tetap berjalan. Inilah warisan yang tidak lapuk dimakan musim. Warisan yang melewati batas-batas bendera, yaitu adalah keyakinan bahwa perang hanya pantas dijalankan bila manusia tetap menjadi pusatnya. Pada penghujung narasi, kita menutup peta, memadamkan api unggun, dan membiarkan malam merengkuh perkemahan. Di luar sana, angin membawa sisa-sisa nyanyian tua para prajurit. Di sini, di dalam diam kita tahu, ada sosok yang telah berjalan begitu jauh untuk memastikan banyak orang lain tidak perlu berjalan sejauh itu. Nama sosok itu adalah Riboku. Dan selama masih ada yang pulang, selama masih ada yang selamat dari badai, namanya akan terus diucapkan dengan hormat dan rindu. Oke guys, itu dulu mengenai karakter terpintar dalam serial Anime Kingdom, yaitu adalah Riboku. Walaupun bukan protagonis dalam serial Anime Kingdom, namun Riboku adalah sosok pahlawan yang berbeda sisi. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten Anime Kingdom lainnya. Oke guys, see you on the next chapter.